Roh Kudus-Mu yang menolong supaya kami dapat mengerti, dapat memahami dan mengimani firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengar Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada minggu siang ini sesuai dengan amanat Gereja Indonesia. Kita buka Alkitab dari Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Jadi amanat menawarkan dua judul, itu bersambung ke ayat 36 sampai 43. Namun kita cukup membacanya ayat 24 sampai 30. Nanti ayat 36 sampai 43 kita bisa membaca di rumah, karena itu pengertian atau arti dari ayat 24 sampai 30. Baik, kalau kita sudah ketemu, kita katakan amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kata Yesus, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbuih, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepada tuannya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab kemudian itu yang bertawab pada waktu sebab mencabut lalang itu. Kita bersama, biarlah kita tunggu bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan letakkanlah keras untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah itu dalam bungku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada siang ini yaitu kesabaran hidup dalam iman. Kesabaran hidup dalam iman. Bapak Ibu, dalam ayat ketiga ini tentu saya mau katakan kalau perumpamaan Yesus tentang lalang yang hidup ini bagi kita ini sudah sangat umum dan juga sangat dekat. Karena juga di antara kita sampai hari itu juga masih ada kita ini sebagai petani padi dan juga sebagian masih petani sawit. Jadi bagi petani di Timur Tengah ataupun di Indonesia, tentu lukisan dalam perumpamaan yang disodorkan oleh Yesus tidaklah begitu sulit untuk kita pahami. Lalang dibiarkan oleh petani bertumbuh sama-sama dengan gandum, dan itu akan terus terjadi sampai panen tiba. Pada panen itulah gandum dapat dibedakan sejelas-jelasnya dari lalang. Atau dengan kata lain, hanya pada titik akhir, hanya pada waktu panenlah petani dapat mengambil kesimpulan mana yang lalang, mana yang gandum, mana yang baik, mana yang jahat. Maka tentu Bapak Ibu, dalam Alkitab terjemahan bahasa Batak Toba
Lalat itu tidak diterjemahkan sebagai ri. Jadi lalat itu tidak diterjemahkan sebagai ri, tetapi dalam Alkitab bahasa Toba diterjemahkan sebagai simarene, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan padi-padian. Simarene, padi-padian. Jadi kalau sebenarnya yang mau dikatakan terjemahan bahasa Toba yang sepertinya lebih pas, sebab lalat masih relatif lebih mudah dibedakan dari gandum, sementara simarene atau padi-padian itu akan jauh lebih sulit dibedakan daripada gandum. Tentu kalau dalam lingkungan kita, lalat itu ya agak lebih cepat kita membedakan daripada padi. Tapi kalau simarene ini, kalau padi-padian itu sama memang persis seperti padi. Dia punya bulir juga. Jadi kalau membedakan lalat dengan padi gampang, cepat. Tapi kalau yang membedakan padi-padian dengan padi, ini tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita dalam bertani. Maka kalau menurut seorang teolog yang bernama William Barclay, ya, lalat atau padi-padian ini hampir sama dengan gandum. Maka kalau orang Yahudi biasanya kalau menjuluki ya lalat itu sebagai gandum jahanam. Jadi lalat itu dijuluki orang Yahudi sebagai gandum jahanam karena memang kesal. Siapapun pasti akan kesal. Kalau ketika kita menanam padi, ada simarene di situ, ada padi-padi di situ. Karena itu kita anggap sebagai hama yang mengganggu pertumbuhan padi. Lagi pula Bapak Ibu, padi-padian itu memang sulit dipisahkan dari gandum. Mengapa sulit dipisahkan? Karena akarnya sering berbeda. Akar padi-padian itu biasanya menyatu dengan padi. Jadi kalau secepat ini kita mencabut padi-padian atau mencabut simarene itu, maka bisa jadi padi itu pun juga ikut tercabut karena mereka itu menyatu. Sehingga jika dipisahkan secara paksa dari gandum, maka kemungkinan besar gandum akan ikut tercabut dan rusak. Oleh sebab itulah lebih baik gandum itu dibiarkan tumbuh bersama dengan padi-padian sampai akhirnya pada waktu panenlah kedua jenis itu akan dapat dikenali dengan sangat baik. Maka tentu Bapak Ibu, kita memang rasanya memperoleh tantangan yang berat dari perumpamaan Yesus ini. Kalau kita berbicara logika manusia, logika kita ini kan sering mengatakan begini: pemisahan gandum dengan lalat itu harus sedini mungkin dilakukan. Mengapa? Agar kerusakan padi atau gandum dapat dihindari. Logika itu muncul, logika itu segera timbul sebab hadirnya lalat di tengah gandum itu kita lihat sebagai penyakit. Maka kan kadang-kadang kita ini kan sering menyamakan penyakit di ladang itu kayak sama penyakit di tubuh kita. Kalau penyakit di tubuh kita menurut dokter memang semakin cepat dikeluarkan, tentu akan semakin lebih baik. Itu pemikiran yang lahir dalam benak kita. Tetapi ternyata penyakit yang ada di dalam tidak sama dengan penyakit di tubuh kita.
Contoh kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat orang yang jarinya 12 jari, itu kan tak sama tubuh besarnya jempol, jari jempolnya kiri dan kanan, tak sama. Tapi kalau si marene dengan baju itu sama. Jadi kalau misalnya ada daging tubuh di dalam tubuh, oke, kita bisa mudah memisahkan. Tidak operasi, karena dia beda, akarnya pun beda. Tapi kalau dilakukan tidak sama. Maka kadang-kadang seperti tawaran hamba-hamba yang kepada Tuhan yang punya ladang, bukankah lebih baik kami pergi saja mencabut ladang itu? Lalu yang punya Tuhan, yang punya ladang berkata, jangan, biarkanlah mereka tumbuh bersama. Nanti waktu panen kita akan pisahkan. Yang lalang dikumpul, diikat dan dibakar. Yang gandum dikumpul, diikat dan dimasukkan ke dalam lumbung. Memang di satu sisi perbandingan di atas jalan cocok, sebab di dalam tubuh tidak tumbuh berkembang bersama dengan tubuh kita. Bahkan penyakit cenderung menghentikan pertumbuhan tubuh yang sehat. Jika demikian, maka memang mengeluarkan penyakit itu adalah jalan yang terbaik. Begitu dalam tubuh, tetapi tidak dalam badan. Namun jelas dalam kita perumpamaan yang sedang lalang di antara gandum tidak seturut dengan pemikiran logika kita. Dalam perumpamaan itu yang penting adalah pembuktian terakhir. Itu yang penting dalam perumpamaan ini. Pembuktian terakhir, finalnya apa? Bukan soal prosesnya, apalagi soal awalnya, tetapi pembuktian terakhir. Dan yang membuktikan apakah si A atau si B itu lalang atau pari-parian atau gandum, itu yang membuktikannya cukuplah hanya Tuhan yang mempunyai buaya, bukan kita. Kita ini kan ibarat seperti antara apakah kita ini pari-parian atau kita apa? Ataukah kita dilalang ataukah kita ini gandum? Artinya tidaklah selayaknya gandum menilai lalang atau sebaliknya lalang yang menilai gandum. Biarlah Tuhan yang mempunyai tuayan, mana kita yang semarene, mana kita yang baik. Maka tentu ini penting untuk digarisbawahi dengan baik. Sebab kita manusia sering mengambil alih kekuasaan menjadi empunya tuayan. Maka proses akhir, yaitu pada waktu panen, itu mirip dengan pengambilan keputusan oleh hakim setelah proses pengadilan yang begitu panjang. Ya, tentu kita semua masih ingat tentang proses peradilan Sambo, atau juga yang sebelumnya yang panjang juga tentang kopi Syahida, yang begitu panjang. Orang sering menilai sepertinya terlalu berlarut-larut masalah ini. Tetapi ketika itu selalu dibawakan, ketika itu pengambilan keputusan itu memang sangat panjang, ketika bukti-bukti maupun saksi-saksi lengkap sudah mendukung, maka ketika jaksa atau hakim memutuskan keputusan itu tidak akan meleset. Hanya kadang-kadang kita ini maunya cepat lah. Tidak usah lagi dipanggil saksi ahli, bisa panggil ini, panggil para bukti. Udah tembak aja di Sambo itu. Kita maunya begitu. Kita tidak mau, kita tidak sabar. Ya.
untuk mengikuti proses peradilan yang panjang untuk mendapatkan satu kesimpulan yang akurat. Dalam perumpamaan di atas, buah dari kedua tanaman akan membedakan mereka tanpa banyak komentar. Bukankah Bapak Ibu benar yang dikatakan oleh Yesus? Pohon itu dikenali dari buah. Apakah ia buah yang baik? Apakah ia buah yang buruk? Itu semua dikenal dari buahnya. Dari manakah kita tahu, atau dari manakah kami tahu buah mangga berbeda manis? Kalau dia belum pernah berbuah. Tapi karena dia sudah berbuah dan saya sudah makan, baru saya percaya masih pakai berbagai hijau. Dan kita kan tak bisa melihat dari jauh. Ini baru sendiri. Pohon mangga ketika orang bulan pohonnya, tahu ini apa? Daunnya hijau. Dari mana kita tahu? Dari mana juga? Ternyata kita beli bibitnya, sekali saja dia berbuah, udah mati. Mau itu pakai. Baru tiga ini bibit kedua. Buah atau pohon dikenal dari buah. Maka tentu tujuan hidup adalah membuahkan hal-hal yang baik di dalam hidup. Yang kita tidak dapat segera setujui sebagai manusia adalah membiarkan penyakit itu tumbuh bersama. Kan ini yang kadang-kadang yang kita setuju. Masak hiasi, ya, lalang dan gandum dibiarkan bersetubuh bersama. Apa enggak kita masak begini? Itu kadang-kadang yang kita tidak setuju. Maka hamba-hamba itu dikatakan, bukankah lebih baik yang bisa berada? Kami cabut saja. Lalu maunya masalah yang ada segera itu kita tuntaskan, kita bereskan, kita selesaikan dan bersihkan. Kita mau sesuai dengan aturan, termasuk kini dan bersih. Bukankah kadang-kala kita sering mau ambil cepat sebuah masalah itu, ibarat kita makan cabai, sekali ini mau langsung pedas. Sebegitulah kadang kurang sabarnya kita melihat perkembangan saat ini. Menurut pikiran manusia yang biasa, itulah yang menyebabkan gereja memerlukan anggaran dasar dan juga peraturan perubahan. Bahkan gereja juga memunculkan yang disebut dengan hukum siasat gereja. Supaya apa? Supaya gereja itu tidak campur aduk dengan kebobrokan. Tapi ternyata sekali lagi Tuhan menyuruh kita bersabar sampai akhir. Bukan hanya setia sampai akhir, tapi bersabar. Mengapa muncul ADRT? Mengapa muncul disiplin dalam gereja? Mengapa muncul hukum siasat gereja? Dan itu yang dimulai oleh gereja, agar kebobrokan itu tidak bisa berubah. Tapi logika Tuhan tidak begitu. Sabar. Biarlah waktu panen yang membedakan mana kambing, mana domba, mana lalang, mana gandum, mana padi-padian, mana padi. Tentu kan Bapak Ibu masih ingat misalnya kisah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 40. Ya, ketika misalnya seorang Farisi yang berpengaruh Yerusalem bernama Gamaliel pernah berkata begini, ketika Petrus mulai baik penginjilan, mulai semakin luas pengabaran Injil, lalu Petrus disidang oleh tua-tua Yerusalem. Apa kata Gamaliel kepada tua-tua Israel? Biarlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akannya. Artinya yang mau dikatakan, biarlah alam yang diseleksi, biarlah waktu yang berbeda. Sama kalau sekarang misalnya
Ponpes Al Zaitun yang dipimpin oleh Pak Haji Gumilang kan? Biar waktu yang itu. Apakah dia benar atau salah? Kira-kira begitu dulu perumpamaan. Tapi kita dalam tubuh kita sibuk untuk mencari. Kayaknya sudah pasti kita salah. Bagi ada tetangga itu tidak salah. Bagi kita yang Kristen, kita cocok juga dengan penggabungan Kristen Yahudi dengan Israel. Biarlah waktu dan alam yang menurut sama kan seperti zaman ini di negara itu. Apakah manis kenangan Presiden RI yang pertama di mata Soeharto? Tapi setelah berlalunya masa kekuasaan RI yang kedua, justru RI yang pertama yang manis dikenakan. Biarlah alam yang manis. Biar waktulah yang mulia. Itu yang harus disampaikan oleh Tuhan. Sekarang tentu Bapak Ibu, para ahli di bidang ilmu teologi juga punya pendapat seperti itu. Memberikan waktu dan alam menseleksi bahwa seleksi alam atas tanaman-tanaman itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seleksi yang diciptakan oleh manusia. Misalnya, daerah di mana tanaman yang cocok adalah tanaman yang sudah sejak lama tumbuh di sana. Jangan dipaksakan tanaman yang lain di situ. Sama seperti makanan khas Batak kita yang mengalir itu. Ada lima. Tidak usah paksa itu ditaruh di pinggir. Buat sebuli ada lima tumbuh gitu, tapi tidak tumbuh di pinggir, tapi sama-sama pada Indonesia. Jangan kok, tak tumbuh itu di pinggir. Apa yang tumbuh di sana? Tak semua tumbuh di sini. Dan juga baru sini aset saat ini, utama dari Toba di Malang, tak tumbuh. Apa yang tumbuh banyak di Riau, belum tentu tumbuh di Spiongo. Apa yang di Spiongo? Gak bisa sama-sama seperti itu. Ya. Atau lebih unggul dapat lahir di tengah-tengah bibit yang biasa saja tanpa dipaksakan supaya dia unggul. Atau sama juga misalnya hewan apa yang bisa berkembang di daerah itu belum tentu di daerah lain juga bisa berkembang. Sama seperti hewan komodo, cuma di Pulau Komodo yang bisa berkembang. Maka jangan pernah bawa hewan komodo ke Batu Selamat. Tidak bisa dihidup. Atau burung beo bias, memang bisa di sana dia. Kita bawa itu kemana? Mati dia. Lalu orang bilang, burung beo bias sekarang hijrah ke Aceh. Tetapi kita tidak orang beo Aceh kita tidak beo bias itu. Maka lebih mahal. Beo bias beda dengan beo Aceh. Tanya ya Ustaz. Tahu dia beda? Bukan masalah. Tak beda itu. Tanya aja. Setelah itu bisa membedakan ini beo Aceh, ini beo bias. Memang beo bias lebih bagus, lebih mahal. Sama kayak orangnya. Mahal sama. Mahal juga. Jadi ini nggak bisa santi ini. Lalu 2 bulan dipelihara beo bias di pinggir mati. Kenapa? Gak cocok itu. Gak cocok udara dan mata terkena. Komodo juga begitu. Mampukah kita Bapak Ibu manusia sebagai manusia membiarkan waktu dan alam untuk menseleksi mana yang gantung, mana yang berdipergian, atau mana yang salah dan mana yang benar? Sekali lagi awal seperti yang saya katakan, inilah tantangan yang berat. Kita membutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam hal itu. Maka itu dalam prinsip-prinsip
pastoral konseling atau dalam sedang pengembalaan, kita diajar untuk menghindari hal-hal tertentu. Antara lain, jangan memihak, jangan tergesa-gesa, jangan konfrontatif, dan juga jangan terlalu banyak campur dalam persoalan, agar konseling, agar pasien itu tidak dihakimi. Kita ini kan kadang-kadang terlalu cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan ketika orang curhat kepada kita. Oh ya, nah kok ada itu lagi. Aku bingung, aku suka jadi aku salahkan. Kita ini semua konselor, bukan hanya pendeta konselor. Ya, LS juga konselor, CRS juga konselor, orang tua ayah ibu juga konselor. Ya, opung, pak, tulang, sama guru itu juga abang, kakak konselor. Jadi kita diajar dalam ilmu pengembalaan itu, jangan sampai kita melihat, jangan sampai kita tergesa-gesa, jangan sampai kita terlalu konfrontatif, dan juga jangan terlalu masuk dalam campur dengan persoalan si konseling. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan jalan keluar. Sebenarnya dari pengalaman ilmu pengembalaan, ketika seseorang curhat dalam persoalan, dia sendiri yang akan menemukan jalan keluar. Di situ yang kita tinggal mengambil kesimpulan. Tidak perlu kita tawarkan jalan. Kita cukup hanya menyediakan kuping saja sebaiknya. Maka kadang-kadang tidak semua orang bisa dalam ilmu konselor. Kita telinga kita dua, mulut kita satu, tapi lebih cepat mulut kita ngomong daripada telinga kita yang benar. Kalau dua, Tuhan ciptakan dari satu, tapi tidak sabar untuk mendengar. Akhirnya lama-lama dia diskusi berpikir cuma tidur, langsung ngomong lagi. Pakai sosial kalau itu terus. Pendidikan kita juga kebanyakan berorientasi kepada segera mengambil kesimpulan. Apa contohnya? Yaitu dengan cara mengisi kepala si anak dengan pengetahuan yang kemudian diuji apakah diingat atau tidak. Hasilnya adalah manusia-manusia yang tidak kreatif, tidak punya inisiatif, dan selalu bergantung kepada atasan. Kita dapat memperhatikan hal itu di sekolah atau di rumah tangga masing-masing. Maka itulah Bapak Ibu, kalau kita punya anak, jangan terlalu banyak aturan. Tidak boleh. Kalau kata-kata itu bisa muncul di dalam anak kita, dia akan perkembangan yang ketika dewasa. Dia akan menjadi anak yang kurang kreatif. Kalau dia ragu, nanti lakukan ini tidak boleh. Lakukan itu juga tidak boleh. Maka itu akan kurang. Maka dia akan selalu apa kata peraturan dia jalan terus. Gak berani membantah. Padahal peraturan itu sudah salah. Dia akan dulu. Ini akan melahirkan orang yang kurang kreatif dan juga tidak kreatif. Maka melalui perumpamaan ini kita disebutkan oleh Yesus sebuah paradigma dengan berserah pada jalannya sejarah hidup kita yang disebut dengan sikap, ya, laissez-faire. Dalam bahasa Prancis, laissez-faire itu artinya adalah sikap yang terbuka, berserah kepada perkembangan seadanya secara positif, tapi bukan berarti tidak putus asa. Terbuka, berserah, tapi bukan berarti putus asa. Tentu sikap seperti itu yang harus dibangun di tengah-tengah lingkungan kita. Hanya sikap seperti ini sajalah yang dapat menghasilkan sikap yang dapat hidup berdampingan, ya, yaitu dengan kata kutip, dengan penjahat seperti gandum yang tumbuh bersama-sama dengan padi-padian sampai akhir masa panen tiba. Dalam hukum siasat gereja, ya, tentu hanya sebagai contoh, semua gereja juga demikian. Ada beberapa misalnya hukum siasat gereja. Ya. Yang pertama misalnya ada yang
mengatakan kalau gereja ini adalah tubuh Kristus. Yang kedua, gereja juga adalah tubuh yang ada di dalamnya campur baur semua jenis manusia. Yang baik juga ada di situ, yang jahat juga ada di situ, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang cantik, yang jelek, yang sehat, yang sakit, yang hitam, yang putih, semua ada dalam gereja. Dia dari tubuh bersama. Apa iya yang berikut mengatakan, tolonglah yang kulit hitam jangan bekerja sini. Apa hitam ini? Aku udah jauh. Tidak boleh. Apa yang baik Pak? Janganlah masuk kumpulan ini. Yang ekonomi ke bawah, yang ekonomi ke atas. Tidak boleh. Lalu yang muda-muda bilang, lama melakukan negeri berguru masih. Mau lagi? Tidak boleh. Memang di dalam gereja semua itu memang tinggal bersama, tumbuh bersama. Kita tidak bisa menceritakan. Ini bang guru khususnya, wah, yang muda reo di sini, yang muda sih, tidak bisa. Tapi kita siapa yang tahu di antara kita mana yang si ini, mana yang baik? Apakah kita dijadikan untuk menghakimi salah? Biarlah kita tunggu bersama. Biarlah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, disitulah yang akan dipisah. Oh, ini yang malam, ini yang dari, ini yang paling-palian, ini yang dari, ini yang kambing, ini yang dulu. Tetapi untuk saat ini, sekarang ini, dunia ini, bumi ini adalah ladang. Kita masih diizinkan untuk tumbuh bersama-sama di bumi saat ini. Maka itulah bukan hak kita untuk mengatakan kalau si A atau si B adalah manusia yang jahat. Tugas kita adalah mengasihi, mengembalakan. Tuhanlah yang punya panen itu, yang berhak menentukan mana yang dibuat dalam perhatian dan mana yang disimpan di dalam lumbung. Semoga kita ini adalah gandum. Semoga kita ini adalah panen. Semoga kita ini adalah lumbung. Supaya kita yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam lumbung. Lumbung itu adalah kerajaan surga. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau bukan karena itu aku kemari untuk mau dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita sekarang ini hidup tumbuh bersama-sama. Jadi biarlah buah yang akan melihat dan menentukan. Sebab dari buahlah pohon itu akan melihat. Inikah yang baik atau yang beda? Kita tidak diminta untuk mengambil kesimpulan sama. Kita tidak diminta untuk menilai sama. Kenapa? Karena di antara kita pun ada yang baik-bagian, ada yang baik, ada yang malam, ada yang baik, ada yang kambing, ada yang buruk. Bukan hak kita untuk menilai, tapi Tuhan yang mempunyai kuasa yang akan memisahkan kita dari antara kedua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang suka kami mengucap syukur